Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Ella. Gimana nih kabarnya setelah sekian lama? Banyak kegiatan yang dilakukan, mulai dari belajar sampai bekerja dari rumah. Mulai bosen ya? Atau mulai suntuk? Sampai jadi insecure dan overthinking tengah malam. Tetap semangat ya teman-teman. Ini podcast pertama aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas keresahan aku. Dan mungkin keresahan kalian juga yang lagi dengerin podcast aku. Memang gak bisa dipungkiri ya, semakin dewasa, kita semakin sedikit memiliki waktu tidur. Entah karena kesibukan kuliah, lembur kerja, main game, atau bahkan habis minum kopi yang bikin kita jadi gak bisa tidur. Kalau insomnia karena hal-hal yang positif dan gak keterusan sih masih bisa diterima ya. Tapi kalau digunain waktu malamnya cuma buat main game, itu kayaknya kurang bijak deh menurut aku. Dari 24 jam sehari, kita dianjurin buat tidur kurang lebih 7-8 jam sehari nih. Masa iya masih dipakai waktu istirahatnya buat main game ya kan? Selain itu juga, ada yang overthinking dan insecure sampai-sampai gak bisa tidur. Padahal paginya harus kuliah atau kerja lagi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, relax dulu yuk dengerin lagu yang udah aku siapin buat kalian. Enjoy! Halo teman-teman, lanjut lagi yuk. Menurut sumber yang pernah aku baca nih dari IDN Times yang ditulis oleh Mbak Nena Zakiyah, ada 9 dampak buruk kurang tidur bagi tubuh kita. Yang pertama, mempercepat penuaan kulit. Kurang tidur membuat sekitar mata menjadi bengkak. Nah, kalau keterusan bisa jadi kendor. Dan ini bisa membentuk garis-garis halus. Sayang kan kalau masih muda tapi kerutannya udah banyak. Jadi kurang-kurangin begadang karena hal yang gak penting-penting banget ya. Lanjut, yang kedua, membuat kita jadi pelupa. Keseringan kurang tidur bisa membuat konsentrasi kamu jadi menurun. Nah, karena hal ini, daya ingat kamu pun berkurang. Nah, buat kamu yang masih sekolah atau kuliah, bahaya kan nih kalau sampai lupa materi-materi yang tadi diberikan oleh dosen atau gurunya ya kan. Yang ketiga, meningkatkan risiko kecelakaan saat mengemudi. Masih berhubungan dengan poin yang sebelumnya, karena kurang tidur dapat mengurangi konsentrasi dan hal ini berbahaya bagi kita yang berkendara. Karena sebagian besar kecelakaan juga dikarenakan supir yang mengantuk. Jadi tetap hati-hati ya guys. Lanjut, yang keempat, masalah kesehatan serius. Kurang tidur bisa memicu serangan jantung, gagal jantung, detak jantung yang tidak teratur, tekanan darah tinggi, hingga diabetes. Selain itu, kurang tidur juga beresiko lebih besar terkena penyakit kardiovaskular. Bahaya banget kan guys? Yang kelima, memperburuk suasana hati dan memperparah depresi. Seiring berjalannya waktu, jika sering kurang tidur, hal ini bisa memicu depresi, sebagaimana survei yang dilakukan oleh Sleep in America di tahun 2005 lalu. Orang-orang yang didiagnosis depresi atau gangguan kecemasan, mereka tidur kurang dari 6 jam sehari.
Selain itu, kurang tidur juga bisa merusak mood dan membuat kita jadi lebih mudah tersinggung. Yang keenam, mengurangi gairah seksual. Wah, kurang tidur bahaya nih bagi kalian yang udah berumah tangga. Karena menurut sumber web MD, laki-laki dan perempuan yang kurang tidur memiliki libido yang rendah dan kurang tertarik dengan seks. Penyebabnya adalah energi yang terkuras habis, mengantuk, kelelahan, dan melenyapkan mood untuk bercinta. Jaga pola tidur ya guys, supaya kehidupan rumah tangga kita jadi lebih sehat. Yang ketujuh, meningkatkan berat badan. Kurang tidur dapat mendorong perasaan lapar dan nafsu makan, yang kemudian bisa memicu obesitas. Hal ini dikarenakan hormon grelin akan menstimulasi rasa lapar, sementara leptin akan memberi sinyal kenyang pada otak dan menekan rasa lapar. Di sisi lain, waktu tidur yang singkat akan memicu peningkatan hormon grelin dan menurunkan leptin. Yang kedelapan, membuat otak bekerja lebih lambat. Karena kurang tidur bisa mengganggu proses kognitif ini lewat banyak cara. Misalnya saja merusak perhatian, mengacaukan fokus, mengurangi kewaspadaan, kemampuan memecahkan masalah menurun, mengurangi konsentrasi dan daya nalar. Wah, ini bahaya banget sih buat kita yang masih sekolah dan kuliah. Jadi kalau mau dapat nilai yang bagus, jangan sampai kurang tidur ya. Yang kesembilan, membuat kita jadi pemarah. Menurut penelitian dari Iowa State University menyebutkan bahwa orang yang kurang tidur cenderung lebih agresif dan kurang bisa beradaptasi dengan sekitar. Selain itu, kurang tidur juga meningkatkan emosi negatif, cemas, gelisah, dan sedih. Nah guys, itu dia beberapa dampak buruk kalau kita kurang tidur. Sangat disayangkan kalau kita nggak bisa jaga pola tidur. Kan percuma ya kalau udah jaga pola makan, minum vitamin, olahraga, tapi waktu buat tidur aja nggak ada. Walaupun kelihatannya sepele, tapi tidur penting banget loh guys. Setelah seharian kita memforsir otak buat bekerja, saat tidur inilah otak kita diistirahatkan. Nah, setelah tadi ada beberapa dampak buruk kalau kita kurang tidur, sekarang aku mau ngasih solusi nih buat kalian yang susah tidur, padahal sebenarnya badan udah capek banget. Tapi sebelumnya kita dengerin lagu berikut ini yuk. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal kulihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, ramai sepi ini milik bersama. Kita sama-sama takkan kemana, selama kau ada aku tak apa. Apapun yang terjadi tidak apa. Melihat tawa tangis dan nisa, mendengar kabar berbagai macamnya. Kali ini kita belajar banyak yang untuk kita ulangi nantinya. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia. Ramai sepi ini milik bersama, saat terasa berat-beratnya, ku tahu kau pun berjuang juga. Hadapi semuanya langsung di muka, apapun yang terjadi tidak apa. Setiap hari ku bersyukur melihatmu berselimut harapan, berbekal cerita. Saat semua tak jelas arahnya, kita hanya punya bersama, lewati syurang terjalnya dunia.
teman-teman. Nah, gimana nih lagunya tadi? Lanjut lagi ya. Jadi karena aku juga orang yang susah tidur, dan aku sering cari-cari nih gimana sih solusi biar bisa tidur. Apa yang harus aku lakuin? Karena kalau aku sendiri kurang tidur tuh bisa jadi lemes banget gitu siangnya. Nah, parahnya lagi kalau aku harus kuliah. Aduh, pusing banget. Jadi menurut sumber yang pernah aku baca di salah satu laman kompas.com yang ditulis oleh Irawan Sabto Adi, solusinya antara lain, yang pertama itu tentukan waktu tidur yang teratur. Yang paling penting adalah menentukan waktu tidur secara teratur, karena jika waktu tidur sudah berantakan, tubuh akan merespon dengan kondisi yang siaga, dan ini mengakibatkan tubuh kita menjadi tegang. Nah, kalau udah ditentuin waktu tidurnya, jangan sampai gak dilaksanain ya, karena nanti kan percuma. Selanjutnya, yang kedua, sangat tidak dianjurkan untuk tidur siang. Untuk kamu yang termasuk susah tidur di malam hari, sangat tidak dianjurkan untuk tidur siang ya. Karena tidur siang mengurangi kebutuhan tidur kita pada malam hari, yang mengakibatkan kita jadi sering terjaga. Yang ketiga, bijak memanfaatkan tempat tidur. Kasur seyogianya digunakan untuk tidur, bukan untuk kegiatan lain seperti menonton atau bahkan makan. Karena kasur yang tidak digunakan dengan bijak bisa bikin kasur itu jadi kotor, dan kita nggak nyaman kan tidur kalau kondisi kasur kita jadi kotor kayak gitu. Yang keempat nih, hindari penggunaan ponsel. Penggunaan ponsel menjelang tidur bisa bikin kita jadi terfokus ke ponsel dan pikiran kita jadi nggak rileks. Nah, ini yang bikin kita jadi susah tidur. Selain itu, radiasi ponsel berbahaya loh guys buat kesehatan mata kita. Jadi sebisa mungkin kita bijak ya menggunakan ponsel. Yang kelima, olahraga pada sore hari. Lakukan olahraga pada sore hari atau setelah matahari terbenam. Tetapi, 2-3 jam sebelum waktu tidur yang telah ditentukan harus telah selesai berolahraga ya. Karena olahraga mendekati waktu tidur justru akan mengganggu waktu tidur kita di malam hari. Yang keenam, hindari makanan atau minuman tertentu. Makanan yang manis baiknya dihindari menjelang waktu tidur malam ya guys. Selain itu, minuman seperti alkohol dan kopi juga harus dihindari, terutama kopi. Sebagaimana yang kita tahu, kopi mengandung kafein yang bikin kita jadi tidak mengantuk. Solusi yang terakhir nih guys, mandi dengan air hangat. Dianjurkan mandi dengan air hangat dan minum susu hangat menjelang tidur, dan kecilkan lampu atau padamkan lampu penerangan di kamar. Hal ini bertujuan agar tubuh kita menjadi rileks. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk tidur. Nah, itu dia beberapa tips dari sumber yang pernah aku baca. Kita istirahat malam itu buat bekali hari berikutnya loh. Jadi, kalau ada waktu istirahat, istirahatlah. Sekalipun ada tuntutan tugas kuliah atau pekerjaan, yang paling penting itu kesehatan diri kita sendiri. Jadi, harus pandai-pandai mengatur waktu tidur ya. Jangan sampai tugasnya kelar, kitanya kecapean atau sakit. Kan lucu tuh. Nah guys, gak terasa udah di penghujung waktu. Semoga tips-tips dari aku tadi bermanfaat ya. Tetap semangat jalani hari dan jangan lupa istirahat. See you in the next podcast guys. Bye-bye.